Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk pembiasaan keagamaan, untuk mencari manfaat ketika kita belajar. Mari kita untuk berdoa, di mana doa ini adalah guna untuk mencari manfaat maslahat untuk kita semua. Doanya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil qur'ani imama wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltar ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semua, barusan kita sudah selesai membacakan doa sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang anak-anak bacakan membawa manfaat maslahat untuk kalian. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Segala puji bagi Allah, Dat yang telah memberikan kepada kita dari seisinya di alam bumi ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan hari ini, kesempatan ini, kita akan sama-sama membahas tentang perbuatan baik kepada kedua orang tua. Namun sebelum memaparkan apa yang menjadi tema perbuatan baik kepada orang tua, mari kita sama-sama untuk menyimak sebuah tayangan video yang membuat untuk diri kita menjadi sebuah pelajaran. Yan, bangun salat dulu Yan. Ya, kakak disimutan. Dion gugah, Dion. Gerah sholatnya tiang agama. Sok gerah nurut kasih mama. Ya. Tiris. Mending disimutan deui. Sok we sare deui. Si mama bawe carekan. Yan, bangun sholat heula, enggak disidorakan kita sholat. Ayo, bangun. Cing atuh mah meuni tunduh. Ih, Ion kalah ngambek sama. Enggak sholat, wajib sholat mah. Enggak. Bangun sholat heula, buru. Enggak sholat. Sebenarnya apa lu? Kudu cing sholat atuh jang, bager.
Subhanallah, begitu indah dan begitu miris ketika kita melihat apa yang ditayangkan barusan. Pada kesempatan kita ini yang cukup luar biasa dan mampu menyimak dan mempelajari apa yang terjadi pada kejadian tayangan di video ini. Kalau seandainya kita mau tahu tentang bahasan mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua, kita dalam tayangan mampu membedakan, mampu mempelajari pada ketika saat hari ini bukan sedikit banyak orang yang berbuat tidak pantas kepada kedua orang tua. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsanan. Allah menegaskan, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan tanpa pandang bulu. Allah tidak memerintahkan kepada sebagian orang, bahkan bukan mukmin, bukan muslim pun Allah menganjurkan kepada umat Islam untuk berbuat baik, wali khusus kepada kedua orang tua. Apa yang menjadi bahasan di sini? Kekuatannya adalah pada sisi anak itu sendiri. Mungkin di dalam tayangan terdapat sebuah gambaran. Di sisi lain ada anak yang membantah kepada kedua orang tuanya. Di sisi lain ada anak yang mengikuti taat kepada kedua orang tuanya. Namun kita silahkan lihat dalam Al-Quran bagaimana tegasnya Allah memaparkan di dalam Al-Quran dengan ungkapan walladzina qala wali walidaih, ketika berkata seseorang kepada kedua orang tuanya itu sudah larangan luar biasa. Di ayat yang lain dikatakan wala taqul lahuma itu diartikan adalah sebuah bantahan terhadap kedua orang tua dengan kata Namun coba tadi kita lihat di dalam sebuah tayangan dikatakan oleh seorang anak yang nakal, bukannya mengatakan namun lebih buruk dibanding dengan ungkapan dengan menantang. Bahkan mungkin kita sudah sama-sama melihat dari tayangan-tayangan televisi, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang menuntut sampai terhukum orang tuanya. Ini adalah sebuah yang tidak pantas, karena Al-Quran mengatakan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan sebuah ungkapan yang demikian. Pernah terjadi kisah, yaitu Ummu Ad. Ummu Ad itu adalah seorang ibu yang memiliki anak yang berbeda keimanannya. Ad adalah anaknya, dia adalah anak yang soleh, anak yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana ajarannya di dalam Al-Quran. Dia bersumpah, ibunya, kepada anaknya, saya tidak akan minum, saya tidak akan makan kalau anakku belum kufur meninggalkan Tuhannya yaitu Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika mendengar kalimat ini, inilah yang dimunculkan oleh Allah. Ternyata yang dibenarkan di dalam keterangan ini adalah perbuatan baik kita kepada kedua orang tua, walaupun ada di antaranya anak yang orang tuanya bukan seorang muslim. Dengan ancaman seperti Ummu Ad, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa pernah seluruh para sahabat mau menjumpal, menutup mulutnya dengan sebuah tongkat. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu sebuah ancaman bagi anak yang memang mengancam kepada ibunya, menyumpal walaupun dia adalah orang kafir, walaupun dia tidak iman kepada Allah, dengan ungkapan yang tidak benar, dengan mau menjubel dengan tongkatnya, sehingga diungkapkan
walidaini ihsanan, itu yang nampak jelas bahwa apapun dan siapapun, tegasnya Allah memerintahkan wa wasaina, berarti perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun berbeda iman tetap mesti harus dilaksanakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau melihat sisi baiknya dalam sebuah usaha untuk mengimani dan mentafakuri, mensyukuri, kita akan pasti paham. Kita saja belum tentu hadir, belum tentu ada kalau memang tidak ada orang tua. Siapa sebenarnya diri kita? Saat waktu kita dilahirkan tidak membawa apa-apa pun. Bahkan mungkin kalau kita pegang dari sosok tubuh kita, salah satunya saja, belum tentu itu adalah milik kita. Maka kita bersyukur dilahirkan oleh Allah lewat kedua orang tua. Makanya tidak pantas seorang anak menghujat, menghina kedua orang tua. Maka mari kita amalkan sebuah Al-Quran dengan kata-kata doa, Rabbi awji'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidaya. Ungkapan ini sungguh luar biasa, karena tidak akan ada seorang ayah, seorang ibu menyuruh perbuatan yang tidak benar walaupun dengan ungkapan an amala sholihan. Pasti orang tua harus berbuat baik kepada anaknya, dan tidak ingin orang tua mengatakan kepada anaknya dengan menyuruh yang tidak baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini sebetulnya panjang dan lebar kalau mau dibahas tentang masalah ini, tapi intinya kita selaku anak pasti punya bapak. Doa dari seorang anak hanya satu, seperti apa yang dikatakan Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata amalahu. Salah satunya yaitu anak yang soleh. Kalau sudah anak yang soleh, ungkapan Al-Quran pun cukup dikatakan di akhir doa yang barusan, inni tubtu ilaika, aku ini bertobat di hadapanmu ya Allah, wa inni minal muslimin. Cukup orang tua ini berharap bahwa anaknya menjadi golongan kaum muslim. Maka bagi mereka orang tua yang sudah meninggal, ketika anaknya memang masih mempertahankan iman kepada Allah, insya Allah anak itu adalah anak soleh dan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dengan jelas, singkatnya, keterangan berbakti kepada kedua orang tua sebenarnya cukup kita menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi ukuran untuk kita tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana wa dzurriyyatina fi hadzal maqam wassalihah wassalihat. Innal hamdalillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.